ini ada baiknya cek dulu apakah di bawah meja ya, di laci masih terdapat sampah. Coba dicek dulu. Masih? Udah ada? Bersih semua? Ketua kelas memimpin doa. Siap, keras. Baik kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Alhamdulillah, kalau hadir semua, semoga kita yang hadir di sini selalu diberikan kesehatan. Amin. Silakan kalian siapkan HP-nya atau gawainya. Kita akan melaksanakan pretest ya. Pretest ini berfungsi untuk mengetes kemampuan awal kalian sebelum memulai pembelajaran. Silakan masuk ke link yang sudah ibu sediakan. Udah? Ayo masuk semua. Oke. Silakan. Oke, udah masuk. Ada pulsa, ada pakai? Oke, kita mulai ya. Ibu kasih waktu 2 menit dalam pengerjaan ini. Perubahan lingkungan, faktor alam, dan faktor manusia. Oke, tentang perubahan lingkungan. Adanya faktor alam, ada faktor manusia. Faktor alam apa? Banjir, apa lagi? Ya, tsunami, gunung meletus, itu adalah faktor alam. Kalau faktor manusia apa? Penebangan secara liar, benar sekali ya, Audia. Oke, sekarang silakan kalian perhatikan di sini ada gambar. Nah, kira-kira fenomena apa yang kalian lihat dari gambar ini? Pencemaran air. Ya, pencemaran Air. air, sungai. Adanya apa di sana? Sampah. Sampah ya, terjadi penumpukan sampah di sana sehingga menyebabkan airnya sedikit sekali ya. Nah, itu upaya apa yang bisa kita lakukan supaya tidak ada lagi penumpukan sampah? Jangan membuang sampah mengalir. Apa? Jangan membuang sampah sembarangan. Iya, jangan membuang sampah sembarangan. Oke, terima kasih. Yang lain? Mendaur ulang. Mendaur ulang sampah. Apa lagi? Memperbanyak kotak sampah. Memperbanyak kotak sampah, memilah sampah organik dan anorganik. Oke. Nah, oke ya. Jadi, kenapa kita harus belajar tentang pencemaran lingkungan? Manfaatnya apa? Supaya menumbuhkan rasa kesadaran diri dari diri kita, tidak lagi membuang sampah secara sembarangan, ya. Tidak lagi memakai bungkus-bungkus plastik. Jadi kita harus mengurangi yang namanya sampah plastik supaya tidak ada lagi penumpukan sampah, gitu ya. Itu manfaat yang akan kita dapatkan. Apa? Kita tidak lagi di rumah yang tadinya banjir menjadi tidak banjir. Itu manfaatnya ya. Oke, sampai sini paham? Oke, silakan. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah melakukan kajian literatur, menonton video melalui model PBL. Peserta didik dapat mengidentifikasi pencemaran air, kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi pencemaran tanah, ya. Peserta didik dapat mengidentifikasi pencemaran udara. Peserta didik dapat mengidentifikasi pencemaran air. Selanjutnya peserta didik dapat mengidentifikasi pencemaran suara. Oke. Ini adalah skenario pembelajaran kita. Yang pertama, orientasi masalah. Nanti kalian
kemudian kalian rumuskan masalah di dalam video itu. Rumusan masalahnya apa? Diskusi kelompok, ya. Diskusi kelompok, kemudian ada yang harus kalian kerjakan bersama kelompok. Terakhir itu ada post-test, ya. Rumusan masalah dari video yang kalian tonton, ya. Silakan. Salah satu masalah utama lingkungan hidup adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut penelitian diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan tanah agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asap kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi udara. Sedangkan polusi air lebih banyak disebabkan oleh tambang dan limbah perkotaan, dan polusi tanah yang disebabkan oleh limbah industri yang merusak zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Selain polusi, pemanasan global juga menjadi isu utama lingkungan hidup. Sayangnya, sebagian besar pemanasan global terjadi karena ulah manusia, seperti emisi gas rumah kaca. Efek dari pemanasan global sendiri menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi. Hal ini berdampak mencairnya es di kutub, kenaikan permukaan air laut, dan rusaknya pola alami musim yang menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang, bahkan badai salju. Masalah yang dianggap sepele seperti membuang sampah sembarangan, seperti limbah plastik dan limbah rumah tangga juga menjadi masalah besar untuk lingkungan hidup. Tak hanya itu, limbah industri yang sering dibuang ke sungai juga menyebabkan ikan-ikan mati dan menyebabkan hancurnya ekosistem sungai. Polusi, pemanasan global, dan pembuangan limbah. Baik, sudah ditonton videonya? Oke, kalau sudah, silakan kalian tentukan buat beberapa pertanyaan rumusan masalah ya dari video yang sudah Ibu tampilkan tadi. Kelompok, silakan membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang. Silakan silakan kelompok. Boleh dibantu bagiin ke temannya, Nak? Silakan kalian bekerja sama dengan kelompoknya dengan menghadirkan rasa toleransi, peduli, tanggung jawab, ya. Silakan kalian. Sudah? Apakah sudah ini ya? Sudah. Kampanye udah selesai ininya, posternya udah selesai. Jadi kan tolong kameranya diarahkan ke sana, udah keluar. Arahkan ke sana kameranya. Yang zoom itu arahkan ke sana kameranya udah keluar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya di sini bernama Jausa Kudari sebagai moderator. Saudari Idin. Saudari Idin. Apa itu pencemaran air? Apa penyebab pencemaran air? Adakah dampak yang ditimbulkan dari pencemaran air? Apa solusi dari pencemaran air? Suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Penyebab dari pencemaran air adalah meningkatnya kandungan nutrien yang mengarah pada eutrofikasi sampah organik seperti air selokan menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya yang mengarah pada berkurangnya oksigen yang dapat berdampak parah terhadap seluruh ekosistem. Polutan industri seperti logam berat, polutan organik, minyak, nutrien, dan padatan. Dampak yang ditimbulkan adalah bisa mengakibatkan datangnya musibah banjir, bahkan bisa saja terjadi banjir bandang. Berakibat pada erosi, sumber air lama-kelamaan menjadi berkurang, berbagai macam penyakit bisa datang karena air yang tercemar, airnya kotor. Bisa mengakibatkan tanahnya longsor, ekosistem sungai bisa terganggu, tanah-tanah menjadi tidak subur lagi, kalaupun masih subur, kesuburannya sudah jauh berkurang. Solusi yang dapat dilakukan adalah tidak membuang sampah ke sungai, mengurangi penggunaan deterjen dan obat kimia berbahaya seperti sirah, serta menggunakan air sepenuhnya saja. Memelihara sungai agar tetap memiliki kemampuan untuk meredukasi, membersihkan bahan pencemar yang masuk ke dalamnya. Oke, kesimpulannya. Saya yang ingin bertanya pada saudara Irfan, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 izin bertanya. Industri apa yang memicu pencemaran air? Banyak sekali jenis industri pabrik yang menghasilkan limbah organik penyebab pencemaran air ini. Sebut saja ada limbah pabrik tekstil, limbah pabrik kertas, limbah pabrik cat, limbah pabrik farmasi, hingga limbah pabrik baja. Kemudian, Apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Dari pembelajaran kami hari ini adalah pencemaran air merupakan masalah global yang dialami oleh sebagian besar negara di dunia. Air memegang peranan penting bagi kehidupan manusia, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan karena saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 akan menjelaskan tentang pencemaran tanah. Materi akan dijelaskan oleh saudara Damar. Kami mengangkut materi tentang pencemaran tanah. Apa sih pengertian dari pencemaran tanah? Jadi, pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami, yang mengakibatkan tanah tersebut bisa menjadi tandus. Rumusan masalah yang kami angkat dalam tema kali ini adalah mengapa tanah dapat tercemar. Apa sih dampak dari pencemaran tanah? Dampak dari pencemaran tanah antara lain adalah dapat menyebabkan tanaman sulit subur, sulit tumbuh, mengandung racun, dan berdampak buruk pada kesehatan tubuh bila dikonsumsi. Berikut adalah ilustrasi yang bisa kalian lihat. Ini merupakan perbuatan dari ulah manusia yang mengakibatkan akhirnya tanah kita menjadi tandus dan sulit untuk menumbuhkan tanaman di sini. Kemudian, apa sih penyelesaian masalah yang dapat kita lakukan untuk mengurangi pencemaran tanah yang ada di bumi ini? Pertama adalah pengurangan penggunaan plastik, karena sampah plastik itu sangat berbahaya untuk kesehatan tanah. Kemudian, daur ulang sampah, penanganan limbah dan bioremediasi. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya adalah Antara, perwakilan dari kelompok 4, izin bertanya. Program apa saja yang membantu untuk mencegah pencemaran tanah? Sekian, terima kasih.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Abdel. Program apa saja yang membantu untuk mencegah pencemaran tanah? 1. Pengurangan penggunaan sampah. 2. Daur ulang sampah. 3. Penanganan limbah deterjen. 4. Pemeliharaan lapisan humus. 5. Remediasi dan bioremediasi. Apakah sudah jelas saudari Abdella? Jelas. Baiklah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membahas pencemaran lingkungan yang salah satunya yaitu udara yang dibahas oleh rekan kami. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Mengganggu estetika, kenyamanan, atau merusak properti pengembangan udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Pencemaran yang pertama yaitu asap industri dan pembakaran bahan bakar dan pabrik. Kedua, pembuangan limbah cair. Yang ketiga, asap transportasi. 4. Proses kimia seperti pemurnian minyak. Yang kelima, proses pembangunan gedung dan jalan menghasilkan gedung. Penyebabnya yaitu pertumbuhan sektor industri, emisi kendaraan bermotor, asap pembakaran hutan. Dampak yang terjadi yang pertama yaitu efek terhadap ekosistem, efek terhadap kesehatan, efek terhadap tumbuhan dan hewan, efek terhadap cuaca dan iklim, efek terhadap sosial ekonomi. Solusi yang bisa kita lakukan yang pertama yaitu menggunakan masker medis bila berada di ruangan. Yang kedua yaitu mengurangi aktivitas di luar ruangan terutama saat lalu lintas hidup. Yang ketiga meningkatkan daya tahan tubuh. 4. Bila keluar ruangan hindari jalanan ramai dan macet. ya. Untuk rekan-rekan, adakah yang ingin bertanya? Baik, kami dari kelompok 1 ingin bertanya. Silakan. Berdiri. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ran Alam. Apa cara mengurangi pencemaran udara? Yang akan dijawab oleh Pandu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ran. Langsung kita jawab. Menambah lahan hijau di perumahan, memusnahkan sampah dengan daur ulang dan menggunakan bahan bakar alternatif. Sekian, terima kasih jawaban dari kami. Ya, apakah sudah jelas, saudara Randu? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Adakah yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Tidak ada. Terima kasih. Untuk kesimpulannya, pencemaran udara salah satu kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara karena masuknya Kita jawab. Menambah lahan hijau di perumahan, memusnahkan sampah dengan daur ulang dan menggunakan bahan bakar alternatif. Sekian, terima kasih jawaban dari kami. Untuk kesimpulannya, pencemaran udara salah satu kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara karena kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya. Apa memang hormat ya? Oke, nggak apa-apa, silakan. Misalkan kami dari kelompok 4, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang pencemaran suara. Baik, setelah kami membuka link dan menonton video yang telah dilihat dari kami tadi, kami menemukan beberapa masalah yaitu 1. Apa itu pencemaran
pencemaran suara? 2. Apa penyebab pencemaran suara? 3. Bagaimanakah dampak pencemaran suara? 4. Apa saja solusi yang baik dilakukan untuk pencemaran suara? Setelah kami berdiskusi kaitan dari pencemaran suara, yaitu polusi suara dapat menimbulkan beberapa dampak, yaitu 1. Mengganggu kesehatan seperti gangguan tidur, gangguan pendengaran. Solusi yang dapat dilakukan untuk pencegahan pencemaran suara itu memakai alat peredam suara. 2. Pakai alat barik atau elektronik secara bijak. 3. Pilih suara yang menenangkan. 4. Lakukan relaksasi. 5. Lakukan perubahan yang lebih besar. Adakah yang ingin bertanya? Sebelumnya, perkenalkan, saya dari kelompok 2, nama saya Dimas Adisen Saputra. Saya ingin bertanya, bagaimana menurut kalian tentang pencemaran suara? Apakah ini sangat membahayakan atau tidak? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Dimas. Ya, ini sangat berbahaya. Polusi suara juga sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, khususnya warga permukim di perkotaan. Tanpa kita sadari, polusi suara ternyata bisa berdampak buruk bagi kesehatan, mulai dari masalah pendengaran, gangguan tidur, hingga Jelas. Langsung saja, untuk kesimpulan yang kami ambil, yang dapat kami ambil adalah pencemaran suara memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Penyebab utama melibatkan aktivitas manusia seperti industri, lalu lintas, dan konstruksi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampilan kelompoknya sudah sangat bagus, sudah sangat baik, gitu ya. Tapi di sini ada sedikit yang akan Ibu berikan penguatan mengenai materi pencemaran lingkungan yang kita pelajari hari ini, ya. Oke, pencemaran lingkungan ada berapa tadi? Ada 4. Ada pencemaran air, ada pencemaran tanah, di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat masuknya mikroorganisme tertentu yang menyebabkan menurunnya kualitas air. Contohnya tadi, kalau sampah masuk ke dalam aliran air sungai, danau, maka akan menyebabkan tersumbat, ya. Kalau tersumbat artinya akan terjadi apa? Banjir. Nah, itu ya. Nah, kemudian, pencemaran tanah tadi apa? Masuknya ya ke dalam polutan, masuk ke dalam tanah yang disebabkan oleh beberapa limbah. Ada limbah domestik, ada limbah industri, kemudian ada limbah pertanian. Dan domestik dia adalah limbah basah yang berupa sampah ibu rumah tangga, ya. Apa itu? Ada sayuran, ya, sampah-sampah bekas buah-buahan. Itu adalah limbah domestik. Limbah industri apa? Lumpur, ya. Kemudian pengolahan pabrik gula, kertas, rayon. Oke, selanjutnya ada lagi tentang pencemaran suara. Nah, ternyata pencemaran suara adalah suara yang tidak kita inginkan. Kita nggak suka sama suara ini, tapi kita merasa suara itu pencemaran, gitu ya. Pencemaran suara dapat dibedakan menjadi 4. Jadi ada bedanya pencemaran suara ini, ya. Ada kebisingan impulsif, yaitu kebisingan yang terjadi dalam waktu singkat dan biasanya sangat mengejutkan. Apa? Suara mercon, petir. Kemudian ada kebisingan impulsif kontinu, terjadi secara terus-menerus. Suara apa? Tapi sepotong-sepotong. Suara palu, ya, berisik tetapi cuma sepotong-sepotong. Kebisingan semi kontinu, yaitu kebisingan yang hanya sekejap kemudian hilang dan muncul lagi. Contohnya apa? Lalu lalang kendaraan bermotor. Kemudian ada kebisingan kontinu, kebisingan yang datangnya secara terus-menerus. Apa? Suara mesin pabrik. Adakah pertanyaan anak-anak? Tidak. Oke, kalau tidak hasil diskusi dikumpulkan ke meja dulu sekarang. Silakan, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini? Silakan berdiri. Siapa namanya? Oke, perkenalkan, nama saya Damar. Pertama, saya di sini dari kelompok 2. Nah, di sini dari hasil kami diskusi tadi. Nah, tadi saya membandingkan antara kelompok 1, 2, 3, dan 4, yang dimana materinya adalah pencemaran air, tanah, udara, dan juga suara. Ternyata mereka itu pencemaran yang terjadi karena ulah manusia sendiri. Jadi kita sebagai manusia ini harus sadar atas tingkah yang kita lakukan dan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan.
banyak perbuatan kita yang mengakibatkan banyak kerusakan pada alam. Oke. Itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Ya, benar sekali ya. Ternyata pencemaran lingkungan itu disebabkan oleh itu ya. Kan kalau tidak ada lagi pertanyaan, silakan kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ibu ada hargaan untuk kelompok terbaik ya. Kelompok terbaik pembelajaran kita hari ini saya berikan kepada satu. Kita lakukan pause test ya. Ini waktunya. Dikumpulkan jadi satu. Sudah? Yang di ujung sudah? Sudah. Sudah belum? Sudah semua kita lakukan refleksi pembelajaran hari ini. Jadi ini ada refleksi terakhir untuk pembelajaran kita hari ini. Oke, menurut kalian bagaimana pembelajaran kita hari ini? Oke, alhamdulillah kalau udah akhir pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk minggu depan materinya jangan lupa kalian siapkan materi tentang macam-macam limbah dan upaya mengatasinya ya. Doa dulu sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan doa ini akan dipimpin oleh ketua kelas. Siap, sudah? Baik kawan-kawan, karena pembelajaran kita hari ini telah habis, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.